Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru peserta IHT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bapak dan Ibu? Semoga tetap sehat ya. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan kita sudah memasuki hari kelima dalam pelaksanaan in-house training ya di komite pembelajaran di sekolah kita. Silakan Bapak Hendri selaku ketua kelas, siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Ya, baik. Dimulai acara IHT BIMTEK PSP yang dipimpin oleh Ibu Ida, Sarjana Pendidikan. Baiklah, kita semuanya menundukkan pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. BIMTEK yang Ibu Ida laksanakan bersama kita peserta. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya. Terima kasih Pak Hendri sudah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita munajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu guru peserta IHT, pada hari kelima ini saya mencoba mengingatkan kembali pada materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang prinsip-prinsip penyusunan capaian pembelajaran ya. Kemarin kita sudah membahas itu untuk sekedar mengingatkan kembali. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah terukur dan spesifik dan fleksibel. Adapun bagaimana cara merumuskan capaian pembelajaran itu, ada 3 yang perlu dipahami, yaitu bahwa format capaian pembelajaran itu ditulis dalam bentuk paragraf ya. Yang kedua, adanya integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang ketiga, adanya fase-fase ya. Baiklah Bapak dan Ibu guru peserta, mungkin ada beberapa materi pada pertemuan sebelumnya yang masih belum dipahami. Monggo saya berikan kesempatan untuk bertanya dulu. Mungkin ada yang masih belum dipahami. Bu Famel ya, monggo Bu Famel, silakan. Ya, izin bertanya Bu. Monggo, disilahkan. Apakah elemen-elemen dalam capaian pembelajaran itu harus dicapai semuanya? Iya. Sudah Bu Famel? Ya, sudah. Terima kasih Bu Famel, pertanyaan yang sangat kritis ya. Dalam capaian pembelajaran itu kan ada 5 elemen ya. Mulai dari elemen mengalami, kemudian menciptakan, merefleksikan, berpikir dan bekerja artistik, serta berdampak ya. Dari kelima elemen itu apa harus dicapai semuanya? Elemen itu tentunya diselesaikan dalam satu fase, yaitu 3 tahun. Semuanya harus dicapai dalam satu fase. Misalnya seperti ini dalam kelas 7, mau memilih elemen 1 saja boleh, atau pada kelas 8 dilanjut pada elemen sebelumnya, atau elemen yang pertama diulang lagi bisa. Jadi elemen itu boleh diulang-ulang dalam satu CP, boleh juga tidak diulang, asal semua elemen itu tercapai dalam satu fase. Demikian Bu Famel, bisa dipahami? Iya, bisa dipahami Bu. Ya, terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu Famel. Baiklah Bapak dan Ibu guru, pada materi pertemuan kita pada hari kelima ini yaitu tentang konsep tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran kita lanjutkan pada konsep tujuan pembelajaran. Boleh saya izin untuk presentasi? Boleh. Ya, terima kasih. Ya. Sebentar ya, saya siapkan dulu.
Ya, ini tujuan pembelajaran yang kita pelajari, judulnya tentang tujuan pembelajaran. Lanjut, saat ini kita akan belajar tentang konsep tujuan pembelajaran saja ya, perlu dipahami konsep tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran perlu dipahami merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Nah, rumusan tujuan pembelajaran itu tidak hanya mencakup tahapan kognitif, seperti mengingat, memahami, dan seterusnya, tetapi juga mengikut sertakan perilaku atau aspek afektif ya, atau sikap. Dan selanjutnya ada juga aspek psikomotor, serta muncul adanya profil pelajar Pancasila. Ini yang perlu dipahami. Selanjutnya, secara operasi dapat memuat 3 aspek kompetensi. Yang pertama, apa itu aspek kompetensi? Yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Contoh penggunaan kata operasionalnya bisa mengacu pada taksonomi Bloom. Masih ingat kan? Ya, seperti Ya. ada memahami, ya apalagi Bu Ana menjelaskan. Ya, Bu. Iya. Memahami. Itu masuk dalam aspek kompetensi. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu aspek konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau tentang materi apa yang akan dicapai oleh siswa tersebut. Misalnya kalau dalam seni budaya, bagaimana anak bisa memahami tentang arti unsur-unsur rupa. Itu contohnya tentang aspek konten. Pada aspek yang ketiga yaitu aspek variasi. Dalam aspek variasi ini, peserta didik dituntut untuk memiliki sebuah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau hot. Artinya apa? Di samping anak-anak bisa memahami, anak-anak juga bisa menganalisa. Sementara menganalisa ini masuk dalam C5 ya. Jadi ada kemampuan berpikir tingkat tinggi, ini masuk aspek variasi. Nah, bisa dilihat di sini, mari kita pelajari bersama-sama contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek. Nah, di sini menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Yang mana aspek kompetensi? Menjelaskan. Hukum Newtonnya apa? Hukum Newtonnya tentang konten. Yang menjelaskan kompetensi ya, maaf, hukum Newton itu konten, sedangkan menggunakan kata-kata sendiri, ini bisa masuk ke aspek afektifnya anak-anak ya. Kemudian menceritakan fenomena dalam keseharian sehari-hari, ini juga aspek kompetensi. Kemudian yang kedua, bisa ada contoh yang kedua, merancang solusi. Nah, ini contoh memisahkannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Ini sepertinya contoh dalam pelajaran IPA ya. Jadi kalau kompetensi itu mengacu pada kata kerja yang menunjukkan keterampilan tertentu, sedangkan konten materi yang dipelajari, sedangkan variasi mengacu pada penggunaan keterampilan dan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Keluar dulu. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu guru semuanya? Mungkin ada yang belum bisa difahami, kita bisa sharing dan diskusi di ruang tanya jawab. Saya persilahkan. Siapa yang mau bertanya atau sharing? Bu Ana ya? Monggo Bu Ana. Ya. Saya mau bertanya Ibu. Monggo. Bagaimana cara menentukan 3 konsep dalam tujuan pembelajaran yang sudah dirancang? Oh iya, terima kasih. Ya. Tadi saya sudah menyontohkan dalam pembelajaran IPA ya. Iya. Iya.
menentukan 3 aspek ya, 3 aspek yang ada di dalam tujuan pembelajaran tadi. Ada kompetensi, konten, dan variasi. Iya. Mari kita tunjukkan lagi pada, saya izin presentasi dulu. Iya, Saya buka kembali. Ini saya sudah membuatkan. Bentar. Dan terakhir. Ya, ini. Mari kita simak bersama dan kita pelajari bersama ya. Saya sudah membuat contoh tujuan pembelajaran. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran ini harus memuat 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Baik, saya akan bacakan ya. Setelah membaca diskusi teori tentang unsur-unsur seni rupa, peserta didik mampu memahami konsep dan mempresentasikan hasil membaca diskusi dengan sikap jujur dan disiplin. Seperti dalam konsep penulisan tujuan pembelajaran harus memuat 3 aspek, ya kan? 3 aspek dan bisa afektif serta psikomotor. Mari kita amati bersama. Setelah membaca dan diskusi ini masuk apa? Masuk stimulus. Ya, kegiatan apa yang akan dilakukan siswa yaitu membaca dan diskusi. Stimulus. Ya, stimulus. Teori tentang unsur-unsur seni rupa ini masuk aspek konten. Iya, aspek konten. Peserta didik mampu memahami konsep. Ini masuk aspek kompetensi. Ya. Dan mempresentasikan. Nah, ini masuk berpikir tingkat tinggi, yaitu masuk variasi. Jadi dari hasil membaca diskusi dengan sikap jujur dan disiplin, ini masuk ke dalam penilaian afektif. Jadi dalam satu tujuan pembelajaran itu, jadi ada kompetensi, variasi, konten, serta afektif maupun psikomotornya. Sudah jelas Bu Ana dari hasil contoh yang jelas Ibu. Iya. Terima kasih. Sama-sama Bu Ana. Iya. Baik, saya kembali lagi. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, masih ada waktu, saya berikan kesempatan. Saya, Bu. Monggo Pak Hendri. Apa Saya, Bu. Pak? Iya, monggo disilakan. Sudah raihan, Bu. Ya, monggo Pak Hendri. Ya, untuk mendalami konsep yang saya pahami itu, Bu, apa perbedaan konsep tujuan pembelajaran PSP dengan tujuan pembelajaran yang ada di RPP sebelumnya, Bu? Ini mungkin saya belum tahu perbedaannya, Bu. Iya, terima kasih Pak Hendri. Pertanyaannya jeli ya. Jeli sekali nih. Tadi saya sudah memaparkan bagaimana menuliskan tujuan pembelajaran pada program Sekolah Penggerak ya. Karena kita sudah tidak ada kompetensi dasar lagi, kita mendapatkan satu capaian pembelajaran. Nah, bagaimana membedakannya? Pada tujuan pembelajaran sebelumnya, untuk menentukan tujuan itu terpisah antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Adanya KD-KD di KI 1, 2, 3, 4, iya kan? Dulu terpisah di situ. Untuk KD spiritual dan sosial itu ada di KI 1, 2, untuk kognitif ada di 3, sedangkan psikomotor ada di KI 4. Sementara dalam tujuan pembelajaran di ini, kita jadi satu tujuannya. Jadi antara kognitif, afektif, dan psikomotor menyatu dalam satu tujuan gitu. Jadi tidak dipisahkan lagi. Sedangkan syarat penulisannya pun harus harus mencakup selain 3 aspek juga ada unsur ABCD. Masih ingat? Audience, behavior, condition, and degree. Iya, jadi bisa dipahami ya dari contoh tadi dan perbedaannya di mana. Jadi bisa dipahami Pak Hendri dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin masih ada pertanyaan untuk selanjutnya. Iya, karena waktunya sudah tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Mungkin saya bisa merefleksikan ya dari hasil kegiatan kita kali ini, bahwa konsep
tujuan pembelajaran itu harus memuat 3 aspek. Kompetensi, konten, dan variasi ditambah unsur ABCD. Mungkin Bapak Ibu bisa dipahami ya. Nah, itu hasil refleksi. Ya, selanjutnya untuk mendalami lebih jauh bagaimana pelaksanaan atau latihan tentang konsep tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa melihat lembar kerja di LMS ya. Di LMS yang sudah di-share ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa menggunakan ruang kolaborasi di situ, bisa bekerja sama dalam kelompoknya ya. Ya. Bila sudah tidak ada pertanyaan, saya mohon izin kepada Pak Hendri untuk mengakhiri kali ini untuk memimpin doa penutup. Silakan Pak Hendri sebagai ketua kelas. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator Bu Ida atas pemaparan materinya. Akhirnya kita sebagai peserta sudah banyak paham tentang materi yang disampaikan oleh beliau. Untuk penutup, marilah kita bersama-sama mewujudkan BIMTEK hari ini yang disampaikan oleh Bu Ida, dengan harapan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai peserta. Marilah kita berdoa bersama. Mulai. Bismillah. Selesai. Iya. Terima kasih Pak Hendri. Bapak dan Ibu guru peserta hari ini, saya izin untuk meninggalkan ruangan ini karena waktu sudah tidak mencukupi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan boleh dijapri di WA ya. Iya Ibu. Ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini yang sangat menyenangkan dan aktif. Saya sungguh bahagia. Akhirnya saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.